Kami akan terus memuliakan Engkau Tuhan. Kami terus menyembah Engkau. Karena di atas mezbah-Mu kami mau serahkan kehidupan kami. Siapa dapat memisahkanku dari kasih-Mu? Sekalipun banyaklah tantangan, Kau membela kami Tuhan. Kau membela ada di pihakku. Kami akan sanggup hadapi semua. Ku kan sanggup menanggung segala sesuatu di atas mezbah-Mu Tuhan. Di atas mezbah-Mu Tuhan, ku persembahkan segenap hidupku sebagai domba yang rela menjadi korban. Namun ku yakin Tuhan, Kau pasti milikku kemenangan, sebab Kau mengasihiku. Kami akan terus nyatakan kepadamu Tuhan, siapa dapat memisahkan kami dari kasih? Siapa dapat memisahkan dari kasih-Mu? Sekalipun banyaklah tantangan, Kau membela kami Bapa. Kau membela ada di pihakku. Bukan segala sesuatu di atas mezbah-Mu. Di atas mezbah-Mu Tuhan, ku persembahkan segenap hidupku sebagai domba yang rela menjadi korban. Namun ku yakin Tuhan, Kau pasti milikku kemenangan, sebab Kau membaikku yang mengasihi. Di atas mezbah-Mu Tuhan, kami persembahkan hati kami. Di atas mezbah-Mu Tuhan, ku persembahkan segenap hidupku sebagai domba yang rela menjadi korban. Namun ku yakin Tuhan, Kau pasti milikku kemenangan, sebab Kau mengasihiku. Kami rindu nyatakan di atas mezbah-Mu Tuhan. Di atas mezbah-Mu Tuhan,
ku persembahkan segenap hidupku sebagai domba yang rela menjadi korban. Oh, namun ku yakin Tuhan, kau pasti beriku kemenangan, sebab kau mempelaiku yang mengasihiku. Di atas mezbahmu Tuhan, di atas mezbahmu Tuhan, ku persembahkan segenap hidupku bagai domba yang menjadi korban. Oh, namun ku yakin Tuhan, kau pasti beriku kemenangan, dan kau mempelaiku yang mengasihiku, sebab kau mempelaiku, sebab kau mempelaiku yang mengasihiku, sebab kau mempelai kami Tuhan, sebab kau mempelaiku yang mengasihiku. Sebab di mezbahmu Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami, serahkan hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami rindu tangan kananmu Tuhan, membela kami, menjaga kami, memelihara kami Tuhan. Tangan kananmu Tuhan yang menopangku, memberi kemenangan dan keselamatan. Sungguh ajaib segala perbuatanmu.
keselamatan sungguh ajaib segala perbuatanmu. Yang tak mungkin telah Semua yang tak mungkin telah kau kerjakan. semua yang tak mungkin telah Engkau kerjakan. Mari sama-sama katakan. Semua yang tak mungkin telah Engkau kerjakan. Dia membela, Dia membela, Ku hadapi segala Dia pelihara, Dia pelihara, ku dikuaskan olehnya. Yesus kekasih hatiku yang mempelai. mari suruhkan. Dia membela, Dia membela, ku hadapi segala Dia pelihara, Dia pelihara, amin. ku dikuaskan olehnya. Yesus kekasih hatiku yang mempelaiku yang penuh cinta. Sungguh indah kasih Yesus. Sungguh indah kasih-Nya, kasih Yesus mempelai surga. Nyawanya Dia rindu, jadi satu. Mari serukan. Dia membela, ku hadapi segala. Dia membela, ku hadapi segala. Dia pelihara, dikuaskan olehnya. Yesus kekasih hatiku yang mempelaiku yang penuh. Dia membela, Dia membela, ku hadapi Ya Tuhan, Kau pelihara kami Tuhan. Ku dikuaskan, oh Yesus, Yesus kekasih hatiku yang mempelaiku yang penuh. Dia membela, Dia membela, ku hadapi segalanya. Dia pelihara. Dia pelihara, ku dipuaskan olehnya. Yesus kekasih hatiku yang mempelaiku yang penuh. Dia mempelai, Dia mempelaiku yang penuh cinta. Dia mempelai, Dia mempelaiku yang penuh cinta. Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Amin. Firman-Mu Tuhan yang menjadi kekuatan kami. Tuhan. Amin.
Biarlah firman-Mu dinyatakan bagi kami Bapa. Berfirmanlah bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang diberkati Tuhan, senang sekali berjumpa pada saat ini dalam anugerah Tuhan. Saya percaya kita adalah orang-orang yang sudah diberkati. Tuhan sudah memberikan nafas kehidupan, kesempatan buat kita hari ini, sehingga tidak ada alasan tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, dan hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan judul Serahkan Rencanamu kepada Tuhan. Serahkan rencanamu kepada Tuhan. Yakobus pasal 4 ayat 13-17. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Yakobus pasal 4 ayat 13-17. Demikian firman Tuhan. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam kecongkakanmu, dan semua kemegahanmu yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita perlu menyerahkan setiap rencana kita ke dalam tangan Tuhan, supaya rencana kita dalam kehendak dan rencana Tuhan, sehingga Tuhan yang jamin hidup kita. Masalah yang terjadi adalah ketika kita merencanakan, mungkin dengan kemampuan kita, dengan kepintaran kita, dengan keuangan kita, dengan skill kita, tapi di luar rencana Tuhan, maka siapa yang akan bertanggung jawab atas masalah yang akan kita hadapi? Saya percaya kalau kita dalam rencana Tuhan, maka Tuhan yang bertanggung jawab atas perjalanan hidup ini. Yakobus menuliskan kepada jemaat supaya kita bertanya kepada Tuhan dan berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup, berbuat ini dan berbuat itu. Yakobus tahu setiap jemaat ingin ada usaha yang menguntungkan. Berkat keberuntungan datang daripada Tuhan jika kita mengandalkan Tuhan dan berkata jika Tuhan menghendakinya. Saya teringat Tuhan Yesus pernah berkata dalam doanya di Taman Getsemani, ya Bapa, jikalau bisa cawan ini berlalu daripadaku, kalau bisa penderitaan ini jangan ada padaku, ya terjemahan bebasnya. Namun pada akhirnya biarlah kehendak-Mu yang jadi. Ada begitu banyak tantangan dan kesulitan. Yesus Kristus Tuhan, Dia berkata kehendak Bapa yang jadi. Endingnya kehendak Bapa yang jadi. Mari kita juga belajar. Setiap kita punya rencana, begitu banyak mungkin sudah kita atur dengan baik sedemikian rupa. Tetapi kita belajar biar kehendak Tuhan yang jadi, sehingga kita tidak pernah kecewa dalam hidup ini. Silakan sampaikan catatan kita, beberapa hal rencana, sampaikan kepada Tuhan. Dan kita berkata, silahkan Tuhan hapus bagian mana yang tidak cocok bagiku, yang tidak berkenan bagiku dan tidak berkenan bagi Tuhan, sehingga yang tersisa hanya yang berkenan, dan Tuhan pasti memberkati. Kita rela Tuhan menghapus, kita rela untuk Tuhan menghapuskan segala sesuatu rencana yang tidak cocok dengan firman-Nya, dengan kehendak-Nya. Dan kita boleh datang kepada Tuhan dengan kertas kosong, gambaran kertas kosong, dan kita berkata, Tuhan silahkan Engkau berbicara dan aku akan menuliskan apa yang Tuhan mau, yang harus aku kerjakan, sehingga yang ku kerjakan adalah dalam rencana dan kehendak Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti memberkati kita. Setidaknya ada 3 hal yang perlu kita kerjakan supaya rencana kita serahkan dalam tangan Tuhan. Yang pertama, kita harus berdoa, berkata kepada Tuhan, Tuhan aku punya rencana, tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Itulah yang perlu kita doakan. Tuhan beritahu aku langkah apa, cara apa,
bagaimana aku harus melangkah, bagaimana aku harus berbuat, bagaimana aku harus bertindak. Itu yang pertama perlu kita kerjakanlah berdoa. Yang kedua yang perlu kita kerjakan adalah hidup rendah hati. Ya, ayat 16 menuliskan, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Tuhan tidak suka dengan orang yang sombong. Tuhan tidak suka dengan orang yang mengandalkan kemampuannya sendiri. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Karena itu belajarlah rendah hati dimanapun kita berada, dimanapun kita bekerja. Belajar rendah hati dimanapun kita berkomunikasi, kita belajar rendah hati. Maka Tuhan akan berkenan atas kehidupan kita. Yang ketiga yang perlu kita kerjakan, teruslah berbuat baik. Teruslah mengerjakan hal-hal sederhana. Ayat 17, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Tugas kita supaya kita serahkan rencana dalam tangan Tuhan. Kita perlu berdoa, kita perlu rendah hati, dan kita perlu terus kerjakan hal-hal sederhana yang mampu kita kerjakan. Dapat diandalkan, dapat dipercaya, masalah keuangan, bertanggung jawab, dapat menjadi saksi, jadi berkat untuk banyak orang. Terus mengerjakan hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana, maka Tuhan akan membawa kita kepada hal-hal yang besar, dan Tuhan memberikan tanggung jawab kepada hal yang besar, dan Tuhan pasti memberkati kehidupan kita. Karena itu saudaraku yang diberkati Tuhan, berkat keuntungan supaya kita dalam rencana Tuhan, kita harus menerima mentor, menerima nasihat. Kita harus mau dimentorin, mau digembalakan. Mazmur pasal 23 berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekalipun aku melewati lembah kekelaman, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Maka kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku sepanjang masa. Biarlah setiap rencana kita dalam kehendak dan rencananya Tuhan. Maka Tuhan yang jamin hidup kita. Kita tidak bisa melawan dosa najis jahat. Kita tidak bisa menang atas dosa. Kita perlu mengandalkan Tuhan. Dari mana kita tahu rencana Tuhan yang terjadi? Temuilah Dia. Kita ketahui melalui firman Tuhan yang disampaikan, melalui hamba-hamba Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan. Kita akan temukan rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan kita. Saya percaya Tuhan tidak biarkan, tidak tinggalkan kita. Dia menjamin hidup kita. Serahkan rencana kita ke dalam tangan Tuhan, maka Tuhan yang akan menuntun rencana yang luar biasa indah atas kehidupan kita. Mungkin hari ini kita tidak melihat kebaikan, mungkin hal-hal berat kita hadapi, tetapi saat kita ambil keputusan untuk tetap taat dan setia kepada Tuhan, maka lihatlah masa depan penuh pengharapan menjadi bagian kita. Tuhan memberkati, jangan menyerah, terus berjuang sampai berkemenangan. Haleluya, Tuhan memberkati kita. Shalom. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat kebaikan Tuhan. Hari ini kami sudah dipulihkan, kami sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Biarkan pengurapan-Mu memberkati kami, firman-Mu mengajari kami, mengubahkan kami, belajar kami menghayati korban Kristus, belajar kami mentaati firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami mau mengampuni, kami mau melepaskan pengampunan kepada orang yang menyakiti kami, dan kami pun mengalami kesembuhan. Doa kami Indonesia diberkati, pemerintahan Indonesia diberkati, presiden, wakil presiden, para menteri, kabinet diberkati, gubernur-gubernur sampai RT RW di sekitar kami diberkati. Curahkan roh takut akan Tuhan kepada mereka. Setiap keputusan kebijaksanaan datangnya daripada Tuhan. Biarlah kedaulatan Tuhan untuk Indonesia, untuk pemerintahan kami. Berkati masyarakat Indonesia untuk tenang, damai, sejahtera dalam anugerah Tuhan. Memberkati gereja Tuhan di kota, di desa. Hamba-hamba Tuhan berkati, pelayanan disertai tanda ajaib dan mujizat Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan bukan sebagai komentator saja, tapi sebagai pemain, sebagai pelayan-pelayan firman. Mereka menjadi pasukan, melakukan firman Tuhan dengan tepat dan benar, bersinergi, memperluas kerajaan sorga, menjangkau banyak jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Doa kami Tuhan Yesus, pembangunan gereja Kristus Mandop di Palangkaraya di Kilometer 14 diberkati Tuhan. Berkat tercurah dari utara, barat, timur, selatan. Yang sudah menabur Tuhan berkati dan berlimpah-limpah. Memberkati Tuhan Yesus gereja-gereja Tuhan
Sarana prasarana Tuhan cukupkan, Tuhan limpahkan. Kami percaya kebangunan rohani terus terjadi. Anak-anak remaja, pemuda, dewasa, lansia dalam anugerah Tuhan. Memberkati suami bertobat, istri bertobat, anak-anak bertobat, lansia bertobat dalam nama Yesus. Segala kutuk, sakit, penyakit, kutuk, najis, jahat, perceraian kami tolak, patah, hancurkan demi nama Yesus yang berkuasa. Darah Yesus hancurkan, lepaskan, bebaskan kami. Kami dimerdekakan, diberkati. Pemimpin rohani kami, Opa Tangka diberkati, Pendeta Frankie berkati, Pendeta Yusak Supra diberkati. Setiap kami juga berdoa untuk hamba Tuhan diberkati, diurapi, mereka diberikan sejahtera, panjang umur, lanjut usia, untuk terus menyampaikan kebenaran firman buat kami dan mendoakan kami, anak-anak-Mu Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Ini doa kami. Yang sakit oleh bilir Yesus sudah sembuh. Kami sehat segar, usaha pekerjaan kami diberkati, dibuat berhasil dan beruntung. Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk tolong kami. Urusan tanggung jawab kami diberkati oleh Tuhan. Jadi karena kami pribadi yang berubah, semakin hari diubah oleh firman, dan siap menjadi kesaksian, jadi berkat untuk banyak orang. Terpujilah nama Tuhan. Segala bentuk kecelakaan, maut, musibah, mara bahaya, kenajisan, kejahatan, kuasa gelap, niat buruk orang jahat kami tolak, kerugian kami tolak, kesialan kami tolak demi nama Yesus yang berkuasa. Tuhan lindungi kami, tembok berapi, tudung perlindungan, kuasa darah Kristus, malaikat Tuhan memagari menaungi kami. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah berkat dari Allah Bapa dalam kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus memberkati kita dari hari ini sampai Maranatha datang kembali. Berkat keselamatan, kesehatan, keberhasilan menjadi bagian kita. Kita beraktivitas dengan semangat, dengan sukacita. Tuhan menolong kita. Tuhan tidak membiarkan, tidak meninggalkan kita. Sehingga dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Dalam nama Yesus kami telah bersyukur berdoa. Kami akan aktivitas hari ini dalam berkat dan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita.